Selamat pagi dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3, pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu, pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 1, dan pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2 dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2. Nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Rohani. Semua bentuk kebaktian untuk sementara ditangguhkan. Demikianlah warta jemaat. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian. Yang akan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini kekasih Ibu Pendeta Erni Wasile PDSTH. Untuk itu saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan di dalam Mazmur 66. Kita lakukan baitnya yang pertama. Kesukaannya ceria.
Yesus menebus. Cuma tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon pertolongan kuasa Allah. Kita berdoa. Dengan hati kami yang penuh dengan sukacita, itu membuat kami terus melafazkan syukur kepadamu ya Allah. Karena kasih-Mu lah yang telah menuntun dan memberkati kami, hingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Di saat ini ya Allah, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami yang akan kami jalani di tahun 2022 ini. Kami telah mempersiapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman. Karena kami imani ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan iman kami, memampukan kami untuk menghadapi hari-hari hidup yang Tuhan izinkan kami jalani di tahun 2022 ini. Sekalipun tantangan dan kesulitan yang akan kami hadapi, kami tetap mengandalkan Engkau ya Allah, sebagai satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itulah ya Allah, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan semua kami, baik hamba-Mu yang akan mewartakan firman ini, maupun setiap umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah sama-sama kami diberkati, untuk kami dapat menjadi berkat di dalam dunia. Ya Allah, berfirman kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini telah saya persiapkan di dalam kitab Yeremia pasal 31 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-31 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bumi, di bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira.
gembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara, kita menginginkan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama dan nyanyian Mazmur 1 baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman hari ini, kita akan belajar dengan sebuah tema, aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi bangsa. Saudara, kita masuk hari kedua di tahun 2022. Tentu dalam perenungan kita secara pribadi, ketika meninggalkan tahun 2021, selalu saya katakan bahwa ada begitu banyak hal yang kita alami di tahun 2021. Kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini kita masih harus berjaga-jaga dengan tetap taat akan protokol kesehatan. Kita diperhadapkan dengan gempa bumi dan kita sementara dalam proses pemulihan sesudah diperhadapkan dengan gempa bumi tersebut. Masing-masing pribadi keluarga kita juga diterpa dengan begitu banyak pergumulan hidup, tantangan demi tantangan. Tapi kita boleh menyaksikan bahwa kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup kita, hingga kita boleh masuk di tahun 2022 ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini Nabi Yeremia berulang kali mengajak Israel bertobat dari kejahatannya, tetapi tidak membawa hasil yang baik. Nabi Yeremia mengingatkan lagi, jika bangsa Israel tidak bertobat, maka akan datang penghukuman dan permusuhan dari bangsa lain. Dan saudara, akibat ketegaran hati bangsa Israel yang tidak mau bertobat, maka pada tahun 612 sebelum Masehi, Asyur dikalahkan oleh pasukan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang menyerang Palestina dan merebut Yerusalem. Saudara-saudara, dengan kekalahan itu, ke-10 suku Israel dibuang dan diserak-serakan ke berbagai tempat. Namun demikian, seperti apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya, telah dijanjikan akan tetap setia kepada umat pilihannya. Allah berfirman melalui
dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan perjanjian itu telah mereka ingkari. Saudara-saudara, Allah mempertegas bahwa Israel telah gagal menepati janji yang telah menerima perjanjian di Gunung Musa. Tapi tidak henti-hentinya bangsa Israel melanggar juga hukum itu. Saudara, mereka meninggalkan Allah dan pergi menyembah Allah lain. Mereka menyembah berhala-berhala yang dilarang oleh Allah. Namun apakah Allah meninggalkan mereka? Kita menyaksikan bahwa sedemikian Allah mengasihi mereka sehingga Allah kembali mengadakan pendekatan dengan Israel. Dan sekali ini pendekatan yang dilakukan Allah dengan Israel adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat. Saudara, sungguh luar biasa kebaikan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dan perjanjian tersebut betul-betul menjadi pengampunan sepenuhnya terhadap dosa-dosa bangsa Israel, serta mengikat dan mempererat hubungan antara Allah dan mempererat kehidupan bangsa Israel. Allah yang berinisiatif untuk mempedulikan bangsa Israel karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dia tidak mau kalau bangsanya terus menderita seperti orang tua yang baik, walaupun anaknya selalu melawan, tetapi orang tua sangat mengharapkan anak itu bertobat dari kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati, Allah mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itu berarti, saudara, Allah yang berinisiatif menanamkan firman ke dalam hati bangsanya sehingga bangsanya patuh kepada perintahnya. Tuhan yang membuat firman itu berakar di dalam hati bangsanya sehingga bangsanya patuh kepada undang-undang Tuhan. Menuliskannya di dalam hati mereka sehingga mereka tetap membaca dan ingat akan perintah Tuhan. Karena firman itulah yang akan mendarah daging dalam hidup mereka untuk menjadi umat pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru telah digenapi yang diikat oleh penebus darah Yesus. Perjanjian baru ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, melainkan bagi semua bangsa termasuk saudara dan saya. Kita semua telah ditebus oleh darah Yesus. Tentu kita mengingat pengorbanannya yang telah mati di tiang kayu salib, namun bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Pertanyaannya bagi saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2022 ini, apakah kita yang telah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan putra tunggalnya yang datang dalam kesederhanaan, mati dalam penderitaan, namun dia bangkit memberikan keselamatan bagi saudara dan saya? Apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Saudara, kemarin pada hari Minggu, hari tahun baru tanggal 1 Januari, saya mengangkat firman Tuhan di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-25. Bagaimana seorang anak-anak yang telah ditebus di dalam penghakiman terakhir pasal 25 ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46 yang mengajarkan bagaimana saudara dan saya adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Allah, dan ada waktu dan penghakiman itu
sampai waktunya penghakiman Allah diperhadapkan, saudara dan saya diperhadapkan dengan Allah. Allah berkata, "Kenyalah engkau, karena aku tidak mengenal engkau." Untuk itu mari saudara, firman hari ini mengajak saudara dan saya bahwa begitu luar biasa kebaikan Allah dalam hidup kita, sehingga Allah yang berinisiatif menggerakkan hati bangsa Israel, Allah yang berinisiatif mengorbankan putra tunggalnya untuk menyelamatkan saudara dan saya isi dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berkanjang terus di dalam dosa? Apakah kita tahun baru tapi kita masih hidup sebagai manusia yang lama? Mari saudara, manusia mempunyai banyak kekurangan. Tapi Allah akan menyempurnakannya dari kekurangan itu, supaya kita menikmati persekutuan kita dengan Allah. Kita boleh merasakan damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber sukacita yang sejati. Maka firman Tuhan senantiasa menggema dalam hati saudara. Firman Tuhan senantiasa saudara dan saya kita baca, kita renungkan di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana saudara kita melihat ketika pemulihan perjanjian baru itu Allah nyatakan dalam hidup bangsa Israel, luar biasa berkat-berkat yang Allah siapkan bagi bangsa Israel. Allah mengatakan, "Sesungguhnya aku akan membawa mereka keluar dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Mereka yang menangis, mereka akan datang dengan hiburan. Allah akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersatu." Luar biasa janji Allah di dalam Yeremia 31 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-14. Pada ayat yang ke-14 Allah mengatakan, firman Tuhan melalui Yeremia, "Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku." Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dapat menikmati berkat Allah? Saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, mari senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan, senantiasa punya waktu khusus untuk Tuhan, membaca dan belajar firman Tuhan, sehingga saudara dan saya kita semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak akan mampu menjalani hari-hari hidup ini dan menjadi berkat di dunia ini kalau kita jauh dari Allah. Tapi dalam keintiman saudara, saudara akan mendapatkan kekuatan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan dapat melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita kobarkan sikap yang senantiasa setia datang kepada Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Kita percaya tangan Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang telah menuntun kita melalui tahun 2021. Dia juga yang akan menuntun saudara dan saya menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Kiranya firman hari ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga kita terus hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup, bahwa Allah menjadi Allah dalam hidup kita, dan kita menjadi bangsa bagi kehidupan Allah di tengah-tengah dunia. Amin. Firman kita bersyukur. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di hari ini. Kami percaya sungguh ya Allah, firman-Mu berdiam di dalam hati kami, yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami dalam dunia. Firman-Mu yang menggerakkan kami untuk terus baharui kehidupan kami,
Jadi hari-hari hidup yang kami jalani di tahun 2022 ini ya Allah, senantiasa hal-hal yang menyenangkan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Meteraikan firman ini di lubuk hati kami, sehingga firman inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami menjalani hidup di tahun 2022. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sambut firman saat ini. Amin. Saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah nats firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ke-11, pada ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Nats firman Tuhan berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambahkan, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Engkau terus
ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu ya Allah. Karena di hari Minggu yang dikuduskan bagi kami, bersama kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu dengan puji-pujian kami. Bersama kami telah dikuatkan dengan firman untuk terus memahami dan mengerti bahwa cinta kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Sehingga Allah yang terus berinisiatif untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan biarlah kasih setia Allah itu yang kami tidak akan sia-siakan dalam menjalani hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Tapi kami terus memahami dan mengerti akan cinta kasih Allah itulah yang menggerakkan hati kami untuk terus dari hari lepas hari kami melakukan introspeksi diri dan baharui kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami jalani tidak akan kami jalani dengan sia-sia ya Allah. Tapi hari-hari hidup yang Allah percayakan kepada kami adalah hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Allah. Allah yang menggerakkan kami untuk hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, untuk saling mengasihi dan menyayangi satu dengan yang lain. Mampukan kami ya Allah, karena tanpa Engkau dalam hidup kami, sia-sialah kehidupan yang kami jalani. Di tengah-tengah kebaktian ini ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Karena ketika kami melakukan segala usaha dan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kami, sungguh luar biasa berkat-berkat-Mu nyata mengalir dalam hidup kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kami juga diperhadapkan dengan banyak kegagalan ya Allah. Tapi dalam kegagalan kami juga menyaksikan bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah memberikan kami kekuatan. Sehingga dalam kegagalan kami terus menaruh pengharapan hanya kepada. Sehingga dalam keberhasilan dan kegagalan kami boleh datang membawa sukacita ungkapan syukur kami kepada. Tangan-tangan kami boleh kami ulurkan, memberikan persembahan melalui pundi-pundi, bahkan melalui kotak pembangunan. Dengan sukacita masing-masing kami mempersiapkan persembahan dari rumah tangga kami masing-masing. Apakah itu ucapan syukur, persembahan, persepuluhan, bahkan ucapan syukur ketika kami Tuhan izinkan melewati tahun 2021. Persembahan syukur mengakhiri tahun 2021. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan. Hamba-Mu tidak menyebutkan nama setiap umat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan mereka. Tapi Allah, Engkau mengetahui masing-masing umat-Mu yang datang mempersembahkan persembahan syukur, persembahan persepuluhan mereka kepada. Dan terus tangan-Mu memberkati setiap umat, sehingga mereka dikuatkan menjalani hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dari rumah tangga yang pertama sampai kepada rumah tangga yang terakhir yang tercatat sebagai jemaat ini ya Allah. Engkau memberkati setiap umat-Mu dari kota-kota, dari kampung-kampung, jemaat sebagai simpatisan yang senantiasa mengambil bagian dalam kebaktian dalam jemaat ini. Hamba-Mu percaya di dalam
kasih dan perlindungan. Kalau setiap umatmu masih diperhadapkan dengan beratnya beban pergumulan dalam rumah tangga mereka, Allah lawan mereka satu persatu. Angkat dari setiap pergumulan, persoalan dan masalah yang membelenggu kehidupan mereka. Sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan yang boleh mereka alami hidup bersama denganmu ya Allah. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan setiap umat yang sudah begitu lama dalam penderitaan sakit penyakit. Terkasih orang tua kami, Bapak Abraham Kambuno. Terkasih Bapak Yunus Tanabasa. Terkasih Bapak Yakob Sitopa. Terkasih Nyonya Fatmawati Yunus. Terkasih saudara kami Nelsi, saudara kami Yudhistira, dan saudara kami Adia. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka ya Allah. Tidak pernah berhenti kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Allah Engkau berkuasa. Kami tidak tahu maksud dan rancangan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Tapi kami terus datang dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bagi seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-Mu, terkasih hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi, yang juga dalam proses pemulihan dalam penderitaan sakit penyakit yang dialaminya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, angkat dari segala penderitaan sakit penyakit yang dia derita. Kasihani hamba-Mu ya Allah, sehingga hamba-Mu ini boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini ya Allah bersatu hati, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Pulihkan dari berbagai macam bencana, pulihkan dari pandemi COVID-19. Tuhan taruh di hati setiap pemimpin bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, hati yang senantiasa setia dan jujur, hati yang memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga di dalamnya ya Allah kami boleh menyaksikan pemulihan Tuhan terjadi. Biarlah ya Allah taruh di hati pemimpin-pemimpin kami, mereka boleh memimpin dengan bijaksana. Karena ketika pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan jujur, maka diberkatilah bangsanya, diberkatilah rakyat yang ada di dalamnya. Taruh hati bagi setiap pemimpin yang ada, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamuju ya Allah, sehingga mereka dapat senantiasa pemimpin di dalam takut akan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka ya Allah, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat bagi semua masyarakat. Kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Sulawesi Barat. Pakai setiap pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinode, klasik sampai ke jemaat-jemaat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan di dalam takut akan Tuhan. Senantiasa Tuhan taruh hati sebagai seorang hamba yang melayani dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Karena hati sebagai seorang hamba, sekalipun diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, tetapi dalam kesetiaan mereka dapat mengangkat tugas dan pelayanan ini untuk melihat gereja ini, gereja semakin maju, umatnya semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah persekutuan jemaat, khususnya dalam jemaat kami, jemaat Bukit Sion Mamuju. Tuhan berkati semua jemaat ini ya Allah. Taruh Roh-Mu bekerja bagi jemaat ini, sehingga Roh-Mu itulah yang akan berakar dalam hati setiap umat-Mu, sehingga umat ini semakin kuat di dalam Tuhan, dan umat-Mu mampu menghasilkan buah-buah Roh yang terbaik di tengah-tengah jemaat ini. Jemaat semakin bertumbuh, dan di dalam menghasilkan buah itulah buah-buah rohani yang terbaik yang dihasilkan, maka diberkatilah jemaat ini. Terima kasih Bapak. Setiap pelayan Tuhan taruh di hati setiap pelayan, bahwasannya melayani Tuhan begitu banyak tantangan, melayani
ditinggalkan. Tetapi Tuhan taruh di hati setiap pelayan, sehingga di tahun 2022 ini ya Allah, sesibuk apapun di dalam tugas dan pekerjaan, di dalam rumah tangga, mereka senantiasa melihat akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, karena jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Seluruh kehidupan anak-anak yang setia melayani-Mu ya Allah, baik sebagai pemain organ, sebagai singers, sebagai operator, sebagai tenaga teknis, sebagai kuasa Tuhan, Engkau berkati mereka, sehingga masing-masing mereka melayani dengan hati, melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan jalani hidup kami di bulan Januari ini. Jaga lindung kami umat-Mu ya Allah, kemanapun, dimanapun kami berada. Sinar kuasa-Mu mengiringi langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa aman dalam perlindungan. Inilah hidup setiap umat. Inilah ungkapan syukur mereka ya Allah. Kami datang dan kami persembahkan semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 19 pada baitnya yang pertama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Edwasi Lepin STH yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada sidang jemaat yang telah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebagai lagu penutup, kita muliakan nama Tuhan di dalam Rohani 117. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang kedua, di gunung dan di lembah. Selamat hari Minggu, selamat pagi.